Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali. Bu Eva harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tema 8 Bumiku, muatan pelajaran bahasa Indonesia, teks fiksi, teks non-fiksi, perkiraan informasi, ringkasan, dan kesimpulan teks. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan mengamati dua teks yang berbeda, siswa mampu membedakan teks fiksi dan teks non-fiksi dengan benar. 2. Dengan mencermati judul bacaan, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting dengan benar. 3. Dengan mencari informasi penting dari bacaan, siswa mampu menyajikannya kembali dalam bentuk ringkasan bacaan dengan tepat. 4. Dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pikiran pokok dan penjelas, siswa mampu membuat kesimpulan dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar teks fiksi dan teks non-fiksi. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca atau mendengarnya. Atau juga kalian sudah pernah membaca atau mendengar dongeng favorit si kancil berikut ini. Dan juga kalian pernah mendengar cerita Keong Mas ataupun membacanya. Selanjutnya, kalian perhatikan teks berikut ini yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Berdasarkan beberapa teks tersebut, dapat kita ketahui ada tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi disebut dengan teks non-fiksi. Ada juga tulisan yang dibuat berdasarkan hasil rekaan dan imajinasi, bukan berdasarkan kejadian yang nyata, disebut dengan teks fiksi. Berdasarkan teks tersebut dan kalian sudah membacanya, kita bisa mengetahui perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. 1. Cerita fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi. 2. Cerita fiksi bersifat subjektif, sedangkan cerita non-fiksi bersifat objektif. 3. Cerita fiksi bahasa yang digunakan bermakna ganda, sedangkan cerita non-fiksi bahasa yang digunakan bermakna tunggal. Dalam sebuah bacaan terdapat informasi. Nah, informasi dalam teks non-fiksi ada dua. Yang pertama, informasi tersurat, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari teks. Sedangkan yang kedua, informasi tersirat, yaitu informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Dapat diketahui dengan memahami gagasan utama teks tersebut. Selanjutnya, anak-anak bisa memperkirakan informasi dari suatu teks berdasarkan judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk menggambarkan isi suatu teks atau karangan. Judul berkaitan erat dengan tema yang diangkat. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci tersebut berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks.
Masih ingat ya anak-anak ciri-ciri judul yang baik, yaitu sesuai dengan tema, menarik pembaca dan menimbulkan rasa keingintahuan pembaca terhadap bacaan tersebut, dan diusahakan berbentuk singkat, sebaiknya tidak boleh lebih dari 5 kata. Baik, sekarang kita perhatikan berikut ini. Kita bisa memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan berdasarkan judul. Judul pada buklet tersebut yaitu terjadinya siang dan malam. Kita bisa memperkirakan informasi-informasi penting yang ada pada buklet tersebut dengan menemukan kata kunci terlebih dahulu. Kata kuncinya yaitu 1. Terjadinya siang, 2. Terjadinya malam. Dengan demikian, kita bisa memperkirakan informasi yang ada pada buklet tersebut yaitu 1. Terjadinya siang dan malam, 2. Penyebab terjadinya siang dan malam, dan 3. Perbedaan siang dan malam. Menggali informasi penting dalam bacaan bisa dilakukan dengan 1. Membaca intensif, yaitu membaca dengan sungguh-sungguh keseluruhan teks untuk memahami isi teks dan mendapatkan informasi secara lengkap. Dan yang kedua, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam teks. Nah, setelah kita mengetahui informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf dalam suatu teks, kita dapat membuat ringkasan suatu bacaan. Ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks. Membuat ringkasan bertujuan agar kita dapat lebih mudah mengingat kembali isi teks dan memahami isi suatu teks. Berikut ini cara membuat ringkasan yang baik. 1. Membaca teks yang akan diringkas dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Mencatat informasi penting setiap paragraf. Kemudian 4. Menyusun ringkasan berdasarkan gagasan utama dan informasi-informasi penting tersebut menjadi bacaan yang singkat dan padu. Selain meringkas, kita juga dapat menyimpulkan teks. Kita ketahui bahwa suatu bacaan terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingat ya, kalimat utama merupakan kalimat yang berisi inti atau pokok pikiran, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kita dapat membuat kesimpulan yang baik dengan mengetahui gagasan utama yang ada dalam setiap paragraf. Gagasan utama merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Gagasan utama disebut juga dengan ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Kita bisa menemukan gagasan utama dalam paragraf di awal, di akhir, ataupun di tengah paragraf. Simpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Kesimpulan dapat berupa makna tersirat atau makna tersembunyi dari hal yang telah dijelaskan dalam teks. Berikut cara menyimpulkan teks. 1. Membaca semua paragraf dalam teks bacaan dengan seksama. 2. Tentukan gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Menyusun kalimat yang memuat gagasan tersebut. Baik, sekarang anak-anak perhatikan teks berikut ini. Kita bisa membuat ringkasan dan kesimpulan teks tersebut.
Berdasarkan teks tersebut, kita dapat membuat ringkasan suatu bacaan dan menyimpulkan teks dengan menemukan gagasan utama terlebih dahulu, seperti berikut ini. Kemudian, setelah kita menemukan gagasan utama, kita juga bisa menemukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut berikut ini. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting tersebut yang sudah kita temukan, kita bisa membuat ringkasan suatu bacaan seperti berikut ini. Demikian juga dengan kesimpulan teks. Berikut kesimpulan teks bacaan tersebut. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.